pagi ini saya menjumpai Anda semuanya pada acara live baking demo masak apa hari ini dengan Bu Fat. Semangat semua ya, hari ini kita akan membuat inner pudding. Jadi sahabat kuliner, puding adalah salah satu makanan atau dessert yang tidak pakai musim ya, jadi anytime kita lakukan bisnisnya tuh bisa. Bahkan kadang-kadang tidak memerlukan alat yang repot, cukup punya kompor dan panci aja sudah bisa melakukan bisnis membuat dessert ataupun membuat puding. Nah sahabat kuliner, kali ini puding yang akan saya demokan tuh istimewa banget karena ada puding di dalam puding gitu, namanya inner pudding ya. Jadi kalau kepengen tahu seperti apa tampilannya, saya akan tunjukkan salah satu fotonya pada buku yang sudah diterbitkan oleh Mr. Jelly ID. Yuk kita lihat bukunya mana ya, bukunya ya, itu dia di sana udah saya buka tuh Bu Femi ya. Bukunya keren banget. Covernya seperti ini, mungkin kemarin sudah lihat ya di story saya, kemudian di storynya Mr. Jelly ID. Penulisnya keren banget, 4 diva loh gayanya loh, diva gitu ya. Ini diva cantik-cantik semuanya ya, karena kalau ganteng mereka bakal kumisan ini. Tapi semua jagoan puding, insya Allah semua jago beneran gitu ya. Dan dedikatif banget menulis resep-resep yang istimewa kali ini untuk Anda semuanya. Yang saya demokan kali ini adalah ini dia, butterscotch inner pudding. Jadi ada puding di dalam puding. Bagaimana sih caranya supaya puding yang di tengah ini bisa terpasang bagus gitu ya. Kita lihat ya step by stepnya, karena beruntung sekali buku ini sudah bisa dibeli melalui, bisa pesan online gitu ya. Kalau mau datang ke sini bisa, atau datang ke toko bahan kue Dunia Rasa juga bisa, atau melalui telepon yang tertera pada flyer yang sudah dipublikasi dari kemarin. Baik, butterscotch inner pudding berarti kita harus membuat innernya terlebih dahulu. Baik, saya langsung mulai ya dengan membuat inner pudding. Inner puddingnya coklat, sehingga saya menggunakan agar-agar bubuk rasa coklat dari Mr. Jelly. Langsung saja kita taruh di sini. Ini agar-agarnya, puddingnya kita buka. Pagi Bu Fatma. Selamat pagi, semangat ya. Kemudian ada gula ya. Nah, lalu Tadi dari Caca de Kairunisa. Nanti Mimin absen ya di akhir. Kalau komen dapat hadiah kejutan. nah, seru sekali. Nah, ini harus dilakukan pengadukan seperti ini untuk proses granulasi ya. Nah, kemudian ada coklat bubuk untuk menyangatkan rasa coklat. Saya akan minta untuk dicairkan dengan sedikit air panas ya, supaya tidak bergerindil. Lalu kita beri dengan air. Nah, dia sudah warna coklat. Kemudian ini saya menggunakan vanili cair dari Golden Brown. Ini untuk menambah aroma. Oke. Nah, ada bahan lagi adalah telur yang nanti saya akan kocok dan dilakukan proses pancing ya istilahnya ya. Nanti saya minta, saya pindahkan ke mangkok yang lebih besar aja supaya proses mancingnya lebih gampang. Nah, hari ini saya menggunakan kompor yang keren banget ini ya. Jadi cara menyalakannya dari tadi saya udah latihan ini ya. Jadi pakai bahasa kaldu gitu ya. Jadi ditekan kemudian diputar, langsung nyala, dan dia tuh nggak ada api yang bergolak gitu ya, nggak kelihatan apinya, tapi dia akan menjadi bara. Nah, oke, sini coklatnya. Nah, ini coklat yang sudah dicairkan dengan air panas kayak gini, bisa dituang sekarang. Ini kita aduk sampai mendidih. Nah, kemudian saya menyiapkan ada kismis atau ismi ya ini yang sudah direbus dan dicincang ya, ini untuk yang lebih mudah nanti kita aduk bersama adonan.
minta sendok sayur ya, ada ya. Telur yang disiapkan dikocok asal aja seperti ini. Sambil tetap kita aduk. Jadi membuat agar-agar itu pastikan harus sampai mendidih ya. Nah, sementara itu saya menyiapkan cetakannya yang kecil. Jadi cetakan puding ini ada 2 ukuran. Ini yang kira-kira volume 1 liter. Kemudian satu lagi yang kira-kira volumenya 3 liter atau 2 liter lah ya. Nah, itu nanti yang kecil ini akan menjadi inner pudingnya, akan di dalamnya gitu. Caranya gimana sih? Nah, ikuti terus sampai nanti jadi ya pudingnya ya, karena emang ini unik sekali. Sampai mendidih seperti ini, kita matikan dulu aja. Lalu saya akan tuang telurnya. Bisa cara dipancing atau kalau mau berserabut berarti dituangnya seperti ini. Kalau nggak pakai telur nggak bisa ya Bu Fatma? Kalau nggak pakai telur ya bisa juga gitu, cuma nggak ada serabut-serabutnya aja. Ini saya sengaja supaya ada serabutnya. Nah, lalu kismisnya diapain ya gitu? Mr. Jelly, Taruh. Nah, kita siapkan cetakannya ya. Saya taruh sini. Kelihatan nggak ya mas kameramen? Ini saya pindahin dulu sedikit sini. Nah, ini saya akan tuang ke dalam cetakan setelah mendidih. Telur tuh cepat sekali ya matangnya, jadi nggak usah khawatir. Kita tuang. Nah, karena panci pegangannya kayu jadi nggak panas nih, aman. Kita tuang. Oke. Nah, lalu kita tuang taruh secara acak ya. Iya. Saya buat ini coklatnya keren ya. Kismisnya taruh secara acak. Sebenarnya bisa aja kismis ini ikut direbus tadi gitu. Tapi kadang-kadang kalau pas kita tuang menjadi enggak rapi. Ada yang satu sisi banyak, ada yang satu sisi lainnya sedikit. Ini harus didinginkan sampai dia benar-benar mengeras sempurna ya. Jadi bisa direndam di air dingin atau bisa juga masuk ke dalam kulkas gitu ya. Ini saya taruh sini dulu. Kemudian sekarang saya ada 2 adonan lagi yang harus saya buat. Yang pertama adalah bahan lapisan kedua sebetulnya. Tapi karena saya butuh motif, tadi kan ada motif bagus gimana sih cara membuatnya. Nah, ikuti ya. Sekarang saya buat lapisan yang kedua. Nah, bahan lapisan keduanya adalah ini saya menggunakan agar-agar Mr. Jelly. Kaget. Ibu, ini tuh ada tangkringannya lagi loh tadi tuh. Agar-agarnya ya. Ya. Nah, yang ini adalah agar-agar tanpa rasa ya, atau plain. Agar-agar tanpa rasa dari Mr. Jelly. Ini saya cairkan dulu. Pengaduk. Halo, Moms Kathleen. Mom Susan. Siapin pengaduk ya. Ini kita tuang dulu ya. Kali ini agar-agar dicairkan terlebih dahulu karena saya tidak menggunakan gula ya. Di sini saya nanti langsung menggunakan susu kental manis Indomilk supaya manisnya udah dari dia semuanya. Manis, Bu, ya. tolong tipsnya supaya puding tidak cepat berair. Baik, ibu-ibu, bagaimana cara membuat puding yang tidak mudah mencair? Ibu bisa ikuti resep yang ada di buku-buku yang diterbitkan oleh Mr. Jelly ID. Semua resep sudah dihitung supaya tidak mudah mencair. Karena salah satu tipsnya adalah menggunakan agar-agar dan jelly yang dari Mr. Jelly ID. Nah, ini dia langsung dituang. Nah, lalu ada sedikit garam. Garam ini adalah salah satu tips untuk mendapatkan agar-agar yang tidak mudah berair. Ya, jadi meskipun di dalam resep tidak ada garam, sebaiknya ditambahkan garam. Ini saya tambahkan. Dikit aja ya Bu? Iya, sedikit aja. Garam itu manfaatnya luar biasa ya. Saya sangat kagum dengan garam.
Ini coklat bubuk, ini campuran ini ya sahabat kuliner. Ini campuran coklat bubuk dengan kopi instan. Nah, jadi rasanya tuh enak banget. Apalagi nanti wanginya ya Bu Fat. Betul. Ini super endulz ya. Oke, ini sudah mendidih ya, lihat mendidih sampai bergolak seperti ini. Matikan apinya, lalu aduk-aduk sampai uapnya agak hilang. Baru kemudian kita tambahkan dapur coklat. Oke, ini saya menggunakan dapur coklat Kolaka. Wah, udah wangi nih. Harum banget. Ayo ibu-ibu yang nonton udah kecium belum wanginya? Oke. Ini logikanya di dalam puding juga begitu. Oke, ini warnanya sudah pekat banget alas panasnya mana ya. Yuk, saya akan angkat tapi tetap ada di dalam panci ini. Ya, ini saya akan membuat motif pada loyang yang akan menjadi outernya. Ini kita akan buat motif. Ya, perhatikan ya, ini cara membuat motifnya. Ambil sedikit, cipratin di sini. Acak aja, ya. Kalau yang lalu saya pernah demokan membuat polkadot. Nah, yang ini tuh dia tidak beraturan, diciprat saja. Kalau beraturan malahan nggak bagus. Kayak gini, cipratkan beberapa titik semua di sekeliling loyang. Loyangnya tuh nggak perlu dipolesi air dulu ya. Jadi ini justru motif-motif ini disuruh pegangan kenceng sama loyangnya. Nah, ini abstrak aja ya, Moms. Ya, ini sudah kita balik tuh. Bakalan motifnya seperti ini, bisa dibayangkan ya. Ini bakalan nanti outernya tuh ada motifnya acak seperti ini ya. Oke, ini kita dinginkan dulu. Lalu saya akan membuat butterscotch-nya gitu ya. Butterscotch-nya tuh apa sih? Butterscotch adalah jenis karamel susu ya, karamel butter. Jadi saya buatnya langsung menggunakan 3 sapi kental manis gitu ya. Wajannya mana ya? Tapi saya pakai wajannya nih. Kompor ini bisa nggak sih kalau pakai wajan ini? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Bisa Ya. semuanya. Ya. Jadi pakai wajan biasa kayak gini, tradisional warisan orang tua juga bisa ya. Tuh bangetan banget sih, heran ya wajan aja nunggu warisan orang tua ya. Kemudian juga jadi pakai panci yang keren bisa, panci datar bisa, wajan kuno juga bisa. Saya akan buat karamel ini ya. Ini karamel dari 3 sapi kental manis. Ini yang akan dipanaskan. Mr. Jelly, Berarti yang satu lagi delicious. Nah, lalu untuk butterscotch saya siapkan juga nih orchid butter gitu ya. Ini orchid butter. Jumlahnya berapa sih? Kasih tahu nggak ya? Mbak Ismi kasih tahu nggak sih jumlahnya? Ada di dalam Ada di buku buku. ya. Ya, semua jumlah-jumlah ada di dalam buku lengkap. Kemudian saya gunakan juga ini ada whipped cream bubuk ya. Whipped cream bubuk saya pakai whipped top yang dicampur dengan air. Balik ke sini atau balik ke sini sama aja ya. Jadi kayak gini dicampur dengan air. Kita aduk rata sambil nunggu 3 sapi kental manisnya menjadi karamel. Oke ya, lihat sudah mulai mendidih. Mr. Jelly, Biarkan sampai dia kecoklatan ya. Lalu untuk rasa asin nanti ditambahkan sedikit garam. Kita lihat dia harus jadi karamel ya. Oke, nah kalau sudah kita langsung tuang ini whipping creamnya. Ngomong-ngomong ibu-ibu, maaf ya, ini kayaknya banyak dapat info kalau gambarnya agak ngolek. Gambarnya agak Ngolek lalat. lagging, jadi suara sama gambar tidak sesuai. Oh gitu ibu ya, mohon maaf ya bu ya.
Lalu butternya. Kalau nge-like boleh masuk ke Mr. Jelly ID, boleh juga, Mam. Ya, kalau misalnya nge-like, ibu bisa pindah ke Mr. Mr. Jelly Jelly ID ID. ya. Mau kuis ya. Ini. Oke, nah saya kebetulan lagi minta Bu Titin untuk masak puding untuk lapis ketiga. Resepnya sesuai dengan yang ada di buku. Nanti saya akan tambahkan si butterscotch ini di dalamnya. Lanjutkan untuk memasaknya ya. Nah, ini adalah campuran puding yang lapisan kedua, outernya ya, yang akan saya tambahkan ini butterscotchnya ya. Ini masukkan. Nah, ini langsung saya pindah lagi ke sini. Harus perhatikan baik-baik karena saya akan demokan cara membuat inner puding. Jadi bagaimana sih caranya supaya puding ada di dalam puding. Kita aduk, ini sudah tanpa api ya. Jadi saya Mr. Jelly, Glenyer, Delicious. Nah, ini garam dan sampai ketinggalan dimasukkan juga. Terakhir ya Ibu. Ya, terakhir. Kalau untuk puding coklat apakah ditambahkan rum yang halal Bu? Bisa kalau suka rum gitu ya, pakai rum yang zero alkohol ya untuk yang halal ya. Oke, nah kalau sudah, ini sementara saya sisihkan dulu mau dipakai untuk cetakan ya. Nah, ini yang sudah ada motif tadi, pastikan dia sudah nempel kuat ya, dia nggak akan jatuh seperti ini ya. Ini sudah nempel kuat. Lalu kita akan isi dengan adonan puding lapis pertama. Nah, ngisinya ibu-ibu gunakan sendok sayur ya, karena Mr. jangan Jelly, sok Glenyer, gitu ya, dicur gini sih bakalan hancur ya. Digerocok nggak boleh Ya, digerocok. Gerocok. Nah, ini sedikit-sedikit. Oh, kenapa puding cepat set sebelum masuk cetakan ya? Kalau itu terlalu kental ya, kalau cepet set sebelum itu, terutama kalau yang digunakan adalah jelly ya, beda emang seratnya jelly dengan seratnya agar-agar. Ini kita tuang separuhnya saja dulu. Pakai sendok ya Mom. Ini penuh dengan kasih sayang, tidak boleh gerocok. Gerocok. Bahasa Tegal apa ya? Gerocok. Gerocok. Mana ada kalau Tegal? Tadi ada yang dari Tegal dan ada yang dari Brebes ya, Mr. itu Jelly, Glenyer, kampung saya di sana. Delicious. Nah, ini kita biarkan dingin dulu. Saya akan bantu supaya lebih cepat dengan merendamnya di air panas. Ini air es kan? Air panas kok, air es kok saya bilang air panas ya? Salah lagi. Ini air es. Nah, kadang kan ngambang seperti ini ya. Jadi saya tindih dengan benda berat. Nah, seperti ini. Biarkan sampai dia agak beku gitu. Kita biarin aja sambil ngobrol. Oke, ini inner yang sudah saya buat terlebih dahulu sudah beku ya, pastikan dia sudah beku. Kita balik terlebih dahulu. Ini baiklah, ini saya pindah dulu berarti ya, biar kelihatan. Mr. Jelly, Glenyer, Delicious. Ini innernya saya balik ya di ceper gitu aja. Dan kalau sudah, kita potong bagian tengahnya dengan ring cutter. Ring cutternya kita potong bagian tengahnya dengan pisau atau ring cutter supaya lebih mudah. Nah, ini kita potong ya. Nah, kenapa sih harus dipotong? Supaya nanti
ini ada di tengah-tengah dicatat. Oke, kalau sudah kita balik lagi di piring cakap. Ini. Mr. Jelly glenyer delicious. Mr. Jelly Ya, cinta banget nih lengket ya. Mr. Jelly Nah, jelinya. nah ini di sini ibu-ibu, ini masih kurang beku sebetulnya ya, tapi kita punya waktu sempit sehingga ini harus ditaruh di sini. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita tuang lagi sisa adonan. Ini sisa pudingnya kita tuang lagi. Saya sengaja tuang di sini di tengah-tengah. Ada yang dari Malaysia ya. Wow. Biasa. Dari Malaysia. Mr. Tingkatannya Jelly ukuran berapa, Bu? glenyer Ringkatan di tengah-tengah itu delicious. kurang lebih diameter 10 deh. Ini kita harus nunggu sampai dia beku. Setelah itu sisa tadi adonan coklat yang tadi kita pakai untuk ciprat-ciprat lapisan kedua ini. Kalau misalnya pas didiamkan dia menjadi beku, nggak usah khawatir. Tinggal dipanaskan lagi aja di kompor. Nanti dia akan cair lagi dan dituang di atas puding lapisan kedua yang sudah beku, gitu ya. Nah, ini adonan coklat yang ada di panci sudah dituang di sini sehingga ada lapisannya di sini ya. Tinggal kita balik. Terima kasih Bu Fat, doanya saya juga lagi isoman nih dari Mom Salma. Ya Allah, teman-teman, Masya Allah ya. Mudah-mudahan terhibur di antara isoman acara Mr. live demo Jelly. saya. Wis, Mam Sri Bangka Belitung hadir, Pemalang hadir, baru Indramayu. watching. Wis, Kota Makassar. Oke, ini ya langsung kita angkat. Nah, cantik sekali jadinya. Ini siap disajikan untuk keluarga atau untuk pesta-pesta gitu. Sekarang kalau pesta ulang tahun, puding menjadi salah satu pilihan ya. Nah, ini kita lihat yuk dipotong dalamnya seperti apa tinggal pisaunya. Oke, sepok ada. IGTV bisa dilihat ulang di Mr. Jelly ID ya. Yes. Wah, cantik banget. Resep bisa dibeli lewat para chefnya tuh. Ini chefnya ada banyak nih tuh chefnya. Ada Chef Fatma, Chef Lydia, Chef Natalia, Chef Debbie ya. Bisa dibeli langsung ke chefnya atau ke toko Dunia Rasa. Saya ambil ya ini Mr. pudingnya. Jelly glenyer. Keren banget pudingnya. Ada puding di dalam puding ya seperti Wah, ini. Cantik ya. Ini tinggal disajikan. Ini pasti setiap kali ada acara akan menjadi sajian yang dirubung Wow, banyak yang orang luar ya. biasa. Baik, terima kasih luar biasa untuk Anda yang sudah mengikuti acara live pagi ini. Masak apa hari ini dengan Bu Fat? Inspirasi kuliner harian yang enak dan mudah. Dan kita jumpa lagi pada besok kami ada Zoom kelas ya. Kalau yang mau ikut bisa langsung daftar. Terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum. Mr. Jelly rasa buah asli. Mr. Jelly ku suka sekali. Mr. Jelly